Martial Master 5974, tubuh Molly seperti kilat, dan dia bergegas menuju leluhur klan bayangan. Kemanapun dia lewat, jurang besar dan riak langsung ditarik keluar dari kehampaan, dan kehampaan itu akan terkoyak. Nah, Kaisar Puncak Kecil juga ingin mengguncang pohon itu dengan lalat. Melihat ini, leluhur klan bayangan mencibir di sudut mulutnya, mengejek, dan segera menekan Molly dengan telapak tangannya. Namun, sebelum tangan besarnya jatuh ke tangan Molly, saat berikutnya, pupil leluhur klan bayangan tiba-tiba menyusut. Ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan kekuatan robekan yang mengerikan tiba-tiba muncul dadanya. Jantung Kaisar Dewa di dadanya sepertinya digenggam erat oleh sebuah tangan besar, mencoba ditangkap langsung oleh kekuatan tarikan yang menakutkan ini. Kekuatan robekan yang hebat menyebabkan semburan rasa sakit di seluruh tubuh dewanya. Apa? Ini adalah kekuatan magis luar angkasa. Nenek moyang klan bayangan tiba-tiba menoleh. Karena terkejut, dia melihat tangan kanan Qin Chen yang sedikit terangkat. Kekuatan luar angkasa yang tak terlihat keluar dari tangan besar Qin Chen, dan keluar. Kekuatan magis apa ini? Nenek moyang klan bayangan tampak terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa undian biasa Qin Chen akan begitu kuat sehingga bahkan dia, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, dapat terancam. Pada saat ini, dia merasakan hati Kaisar Dewa di tubuhnya akan menghilang, seolah-olah diambil dalam sekejap. Tidak, klon sumber bayangan, dia tampak kaget dan marah, dan tiba-tiba mengaktifkan sumber di tubuhnya. Ledakan, aura bayangan yang menakutkan memenuhi udara dari tubuhnya, dan kemudian terbelah menjadi dua sosok yang menakutkan. Dan pada saat itu terbelah, dengan letupan, sebuah lubang besar langsung muncul di dada tubuh yang berdiri di tempat, dan kemudian, kabut hitam muncul di tangan Qin Chen. Bukan hati Kaisar Dewa. Qin Chen sedikit mengernyit. Dalam kabut ini, dia merasakan sumber aturan bayangan yang sangat kuat, tetapi konsentrasinya tidak kuat, dan sama sekali tidak terlihat seperti Kaisar Dewa. Inti asli dari kebohongan yang kuat. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di antara dua sosok itu, tubuh yang sumber bayangannya telah diambil hancur dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Itu hanya tiruan. Tampaknya hati Kaisar Ilahi tidak mudah didapat dari Kaisar Ilahi yang kuat. Qin Chen mengerti, menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Rupanya, pada saat dia mengerahkan kekuatan magisnya, leluhur klan bayangan secara langsung menggunakan semacam kekuatan magis untuk mentransfer serangannya ke klon, sehingga klon tersebut dapat menahan serangan kekuatan magisnya. Oleh karena itu, tubuh dewa leluhur klan bayangan akan runtuh. Setelah kehilangan kekuatan aslinya, secara alami ia akan menghilang dalam kehampaan. Jika tidak, bahkan jika hati Kaisar Dewa hilang, dengan kekuatan Kaisar Dewa, hati itu tidak akan runtuh dengan mudah. Sepertinya masih ada kesenjangan antara kekuatan magis asal spasial saya dan kekuatan sebenarnya dari Kaisar Ilahi. Qin Chen menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Hanya ketika kekuatan magis spasialku telah sepenuhnya memasuki ranah Kaisar Dewa, bisakah aku mengambil hati Kaisar Dewa dengan satu gerakan? Qin Chen sedikit frustrasi karena dia masih terlalu lemah. Sementara Qin Chen kecewa di dalam hatinya, leluhur klan bayangan di seberangnya mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya. Apa-apaan ini? Asal-usul kloningku sebagai Kaisar Ilahi dilubangi dalam sekejap. Ini, kekuatan magis macam apa ini? Sangat ketakutan hingga tubuh bagian bawahnya gemetar. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres sebelumnya. Jadi dia segera menggunakan kekuatan magis penyelamat nyawanya. Jika tidak, jika gerakan ini berdampak langsung padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengambil hati Kaisar Dewa secara instan, itu masih akan sangat merusak hati Kaisar Dewa, jantung. Bagaimana bisa ada Kaisar Puncak yang menakutkan di dunia ini? Ketika leluhur klan bayangan terkejut dan marah, setelah Qin Chen menyela, serangan mengerikan langsung muncul di sampingnya.
Ledakan dalam kehampaan. Suara rintihan yang mengerikan bergema, seperti hantu menangis dan melolong. Di tengah rengekan badai, sebuah jari gelap tiba-tiba menyala, seperti komet yang jatuh, cahaya dingin meledak, dan langsung menunjuk ke arah dada leluhur bayangan. Klan. Itu adalah Molly. Kamu semut, kamu ingin memanfaatkan situasi ini? Leluhur klan bayangan mendengus, dan langsung menamparkan Molly. Saat dia mengambil tindakan, sebuah telapak tangan besar berputar dan bertambah besar, bergemuruh seperti gunung dan menghancurkan Molly. Pada saat ini, leluhur klan bayangan menjulang tinggi di seluruh dunia, seperti monster bayangan besar, dipenuhi dengan kekuatan hukum yang menakjubkan, dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan langsung berguncang dan berputar. Ledakan, tangan besar leluhur klan bayangan datang tepat di depan Molly. Semut, wajah Molly garang, dan dia tiba-tiba mengacungkan jarinya. Dengan keras, jarinya langsung menjadi lebih tebal dan lebih besar, berubah menjadi pilar besar yang menopang langit, akarnya jelas, dan sama dengan milik klan bayangan. Tangan besar leluhur tiba-tiba bertabrakan. Gemuruh, seperti pilar batu giok yang jatuh dari gunung emas, jari-jari iblis Li bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Satu sisi berisi misteri mengerikan dari struktur jurang, dan dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, serta milik iblis Li frustrasi dan kemarahan yang tak ada habisnya. Sisi lain membawa kekuatan Kaisar Dewa, nenek moyang klan bayangan, yang bisa menghancurkan segalanya. Keduanya bertabrakan, dan dengan letupan, aura bayangan tak berujung melonjak, jari-jari tebal Molly seperti tombak, dan menembus tangan besar leluhur klan bayangan, dan menabrak tubuhnya seperti pilar surga. Bang bang bang, tubuh besar leluhur klan bayangan terhuyung mundur, dan kekuatan mengerikan menembusnya. Aturan di dadanya menjadi kabur, dan lubang berdarah besar tiba-tiba muncul. Di dalam lubang besar, kekuatan hukum melonjak, meledak di bawah lapisan kehancuran, dan kemudian pulih secara gila-gilaan. Tubuh suciku benar-benar terluka. Nenek moyang klan bayangan terhuyung mundur, menginjak bumi untuk membuat lubang besar yang tampak seperti jurang, memandang Molly dengan tidak percaya. Diri saya sendiri dan dilukai oleh semut. Kamu sedang mencari kematian, leluhur klan bayangan meraung. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan cakarnya lagi di kejauhan. Berdengung, kekuatan ruang yang tak terlihat sekali lagi merasuki leluhur klan bayangan. Tidak bagus. Kulit kepala leluhur klan bayangan mati rasa dan seluruh tubuhnya panik. Dia hanya merasakan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan dengan erat menggenggam kekuatan Kaisar Dewa miliknya. Jantung. Lagi, klon sumber bayangan. Nenek moyang klan bayangan terkejut. Tubuh dewanya kabur ketika kekuatan ruang ini datang, dan terbelah menjadi dua tubuh dewa dalam sekejap. Dengan letusan, sebuah lubang besar digali dari dada salah satu tubuh dewa. Asal-usul bayangan di dalamnya benar-benar hilang, dan tubuh dewa itu runtuh. Dan asal mula bayangan itu telah jatuh ke tangan Qin Chen lagi. Aura murni lain dari asal-usul bayangan, Qin Chen tersenyum dan menyimpannya. Meski hanya tiruan, asal-muasal bayangan ini sebenarnya adalah kekuatan asli Kaisar Dewa yang kuat, mirip dengan klon nenek moyang masyarakat naga hitam pada saat itu, yang bisa dianggap sebagai pelengkap yang bagus Qin Chen. Leluhur klan bayangan sangat marah dan tiba-tiba membunuh Qin Chen dengan marah. Kaisar Dewa mengacungkan jarinya, tapi saat dia bergerak, Molly juga bergerak lagi. Dia menunjukkan jari yang menakutkan, seperti pilar abu-abu surga, dan langsung menikam leluhur klan bayangan. Sial, kenapa kamu seperti plester kulit anjing? Leluhur klan bayangan sangat marah hingga dia berbalik dan meninju. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar. Nenek moyang klan bayangan mundur 2 langkah, menjatuhkan Molly, dan kekosongan di belakang Molly hancur dan runtuh di tempat, berubah menjadi jurang maut. Nenek moyang klan bayangan juga tidak mengalami kesulitan. Sebuah lubang besar digali dari tinjunya. Di tepi lubang, hukum bayangan terus dimusnahkan,
tetapi jari-jari Molly di sisi yang berlawanan masih ada, utuh. Mengapa jari kaisar puncak kecil ini lebih keras dari kepalan tangan leluhurku? Nenek moyang klan bayangan menjadi gila. Dia belum pernah melihat kaisar puncak yang begitu menakutkan, tetapi kemarahan di hatinya belum mereda. Nafas luar angkasa yang menakutkan menyelimutinya sekali lagi. Leluhurku, nenek moyang klan bayangan membeku, menjulurkan pantatnya, dan buru-buru berteriak, "Klon sumber bayangan!" Boom, tubuhnya terbagi menjadi dua, dan pada saat tubuhnya dipisahkan, sebuah lubang besar muncul di dada salah satu klon, sinar asalnya menghilang, dan klon tersebut juga runtuh. Haha, menarik, Qin Chen melihat kekuatan asli bayangan di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tidak mungkin untuk mengosongkan hati leluhur kaisar dewa klan bayangan sekaligus, jika dia terus melakukannya, tidak akan lama lagi leluhur klan bayangan akan kelelahan fisik dan mental karena kehilangan terlalu banyak kekuatan asli. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat leluhur klan bayangan ini, dia tidak bisa melepaskan klonnya tanpa batas bahkan jika dia memikirkannya. Molly, oke, aku akan menikamnya. Molly meraung dengan ganas, dan tiba-tiba bergegas keluar, bergegas menuju leluhur klan bayangan seperti orang gila, sambil berteriak, jari kaisar dewa terus menjulur keluar. Aku menusuk, aku menusuk, aku menusuk bum-bum. Molly menusukkan jarinya dengan liar, membuat lubang di tubuh leluhur klan bayangan berulang kali, dan Molly secara alami terguncang oleh serangan leluhur klan bayangan dan memuntahkan darah. Tapi dia tidak menyadarinya, bahkan jika dia berada dalam situasi yang sangat memalukan, bahkan jika dia berlumuran darah, dia tetap tidak mundur sama sekali. Ah, kamu hanya orang gila, leluhur klan bayangan sangat marah pukul sebentar. Sementara Molly terus menusuk, Qin Chen juga terus meraih, memaksa leluhur klan bayangan untuk terpecah menjadi klon satu demi satu, dan auranya sedikit melemah. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan kelelahan. Nenek moyang klan bayangan meraung, bayangan api. Api hitam tak berujung terkondensasi antara langit dan bumi, tidak lagi menyebarkan serangan, tetapi langsung meledak ke arah Molly. Api tak berujung membanjiri Molly, segera membakar lubang di tubuh Molly, menjebaknya di dalamnya. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur klan bayangan dengan ganas menyerang Qin Chen, bersambung.